Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah bisa hadir di kegiatan diseminasi budaya positif yang mana nanti akan disampaikan oleh Pak Tanto kegiatan program calon guru penggerak. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Acara ini bisa terselenggara dengan kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Tanto nanti, di mana diseminasi ini selalu salah satu aksi nyata dalam program guru penggerak yang mana rekan kita Pak Hartanto dalam hal ini sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Mohon dukungannya, mohon bantuannya, supportnya dari kita semua. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga bisa mengikuti beliau, mengikuti jejak Pak Hartanto yang mana dalam kegiatan guru penggerak ini sangat banyak manfaatnya ya Pak Hartanto. Saya juga belum tahu. Saya mohon maaf mewakili beberapa kepala sekolah yang mana beliau hari ini kebetulan sedang ada dinas luar. Pak Bambang juga hari ini sedang mengantar istrinya, tidak bisa hadir, sedang mengantar istrinya kontrol ke dokter. Mudah-mudahan nanti siang katanya bisa hadir, tapi kurang tahu juga. Terus Pak ini juga tadi kegiatannya ada, cuman tadi Pak Hartanto mohon bantuannya kita semua. Mohon maaf saya duduk di depan. Tadi Pak Hartanto katanya untuk mewakili Pak Kepala Sekolah. Mohon maaf. Kegiatan calon guru penggerak ini mungkin mungkin ya, tapi harus kita ikuti dalam hal meningkatkan kompetensi dan pengetahuan kita selaku pendidik. Mungkin nanti beliau Pak Hartanto akan menyampaikan beberapa informasi dan materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk itu, marilah kita simak bersama nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Hartanto dalam kegiatan sosialisasi atau pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Tulungagung. Itu saja pengantar dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lili. Ini izin berdiri. Udah pakai ini. Ini saya nggak perlu mic karena udah itu ya. Suaranya cukup jelas ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, luar biasa. Kesempatan hari ini boleh menjadi ya anugerah bagi saya tersendiri karena ternyata antusiasnya lumayan banyak. Target minimal itu sebenarnya 10 orang gitu ya. Tetapi ya luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Kita tidak akan lama-lama. Ya, kita langsung intinya saja bahwa ada materi mengenai budaya positif di program guru penggerak gitu ya. Nah, ini materi ini sangat bagus menurut saya. Kalau ini bisa kita terapkan, kita bisa ciptakan di sekolah kita, itu luar biasa. Ya. Baik. Tadi habis upacara Bapak Ibu. Nah, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya nggak usah berdiri nggak apa-apa. Kesenangan bapak-bapak kalau berdiri ya nanti. Ya. Tadi udah berdiri. Saya di situ aja. Ya, siap. Makasih Pak. Baik, kita hanya tepuk. Kalau dulu saya hanya satu, nah sekarang tepuknya satu. Kalau tepuk satu, gitu ya. Kalau tepuk dua, tapi gerakannya ini ya. 1, 2. Kalau 3, oke. Kalau 4, nah, oh emang konsentrasi. 5, berapa? Oh 6 ya, berarti 2 kali. Berarti konsentrasi ya. Kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Nanti saya acak. Ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti tepuk tangannya di luar lagi ya. Oke. Baik. Ini disiplin positif, ya. Mungkin agak ngantuk, tapi nanti biar nggak ngantuk kita ada sedikit simulasi gitu ya. Nah, disiplin dalam hal ini, ya strategi sebenarnya di sekolah kita perlu kita tinjau. Disiplin yang kita terapkan di sekolah ini seperti apa? Ya, kemudian apakah sudah efektif? Misalkan teman-teman dari Komdis dan seterusnya, kesiswaan, nah itu. Terus, apakah ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, kebajikan, ya nanti kita lihat. Ini disiplin, apa sih kalau disiplin di benak Bapak Ibu itu apa? Komdis, Bu Yulis. Taat peraturan. Mungkin ada yang lain? Patuh, mudah dijawab Pak Ucon. Nggak ada yang lain? Ya, tepat waktu. Ya, nah bahkan kalau orang mengatakan disiplin itu identik dengan adanya apa nih? Adanya biar disiplin, adanya aturan. Aturan ada imbasnya apa itu? Dengan hukuman. Nah nanti ada segitiga restitusi itu ya, itu juga lumayan materinya ya. Oke. Ah ini agak nyurang ya, sengaja. Jadi ini menurut William Glasser ya, bahwa kita mengontrol siswa tapi itu adalah sebuah ilusi, guru mengontrol murid. Contohnya begini. Kalau Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, ya, entah paling berharga. Kemudian ada orang lain pengen memintanya, kira-kira diberikan enggak? Kenapa diberikan? Yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Diberikan. Diberikan. Dan itu nanti akhirnya menjadi milik orang lain. Dan Bapak Ibu nggak punya yang berharga itu. Apakah itu akan diberikan? Tidak akan. Tidak akan. Kemudian orang lain tuh maksa Bapak Ibu dengan segala cara. Ada yang pakai paksaan, ada yang pakai kekerasan fisik, bahkan diiming-imingi uang. Mau diberikan nggak itu? Tidak, sangat berharga. Tidak. Tidak ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi di sini ada ilusi mengontrol murid, sama dengan murid. Sebenarnya kita itu tidak mengontrol murid, tetapi adalah bagaimana murid atau siswa kita itu memberi diri untuk dikontrol. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi mereka memberi kesempatan. Nah itu ilusi ya. Jadi contoh, misalkan, kenapa anak-anak kok mau? Nanti ada alasannya ya. Kok mau diatur dan seterusnya. Itu ada alasannya. Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu juga ada ilusi. Ilusi itu berarti samar, berarti bukan sebenarnya. Ya. Kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang yang selalu dikritik belum tentu dia itu penguatan. Tetapi justru bisa jadi itu melemahkan dia. Dia mau menaati karena kritikan aja sebenarnya. Karena saya dikritik, ya udah saya biar nggak dikritik. Nah seperti itu ya. Baik. Nah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita cenderung karena sebagai orang tua, orang dewasa itu ke anak-anak pasti maksa, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya anak yang ya udah daripada nanti dimarahi, daripada dipaksa, daripada dicarekan, gitu ya, maka masuk ke situ. Ya. Nah, ini ada stimulus respon. Nah, ini teori kontrol ya. Kalau yang tadi ilusi tadi adalah realitas kebutuhan itu kita sama. Padahal kenyataannya kebutuhan itu berbeda. Contohnya Bapak Ibu, mungkin kita bisa lihat anak-anak kalau ke kantin, pasti ada yang tujuannya memang benar-benar jajan, makan. Tapi ada yang sekedar nongkrong, ya. Ada macam-macam. Termasuk ketika siswa-siswa kita datang ke sekolah ini,
pasti ada tujuannya, kebutuhannya itu beda-beda. Ada yang murni untuk belajar, tapi mungkin ada yang lain juga. Termasuk Bapak Ibu datang ke sekolah, wah nggak tahu itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada, kalau setiap orang melihat hal yang sama, padahal kalau secara kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda. Nih, contoh, kalau saya pegang ini apa Bapak Ibu? Pulpen. Ini apa Bapak Ibu? Ini apa? Pulpen. Ada yang memberi gambaran lain? Enggak. Wah. Alat tulis. Ada yang lain? Ya, tongkat skill. Karena beda-beda. Pernah ada survei, kalau anak-anak Indonesia ditanya berhenti, ini apa? Pulpen, titik. Tetapi ketika ditanyakan kepada orang-orang Jepang, mereka ada ureanya Bapak Ibu. Ini apa? Itu pulpen yang nanti saya gunakan untuk membuat sketsa yang akhirnya menjadi produk yang berguna dan memajukan bangsa. Jadi ada fungsinya. Nah, itu gambaran-gambaran seperti itu. Ya, jadi gambaran. Atau boleh kalau kita asumsikan macam-macam gitu ya, seperti itu. Kalau kriteria orang sukses itu apa? Tercapai apa yang diinginkan. Sukses dari segi apa? Kan beda-beda ya. Kreatif. Berhasil. Banyak uang gitu ya. Oh, macam-macam. Jadi tergantung sudut pandangnya gitu ya. Seperti itu. Baik ya. Nah, kemudian perilaku, perilaku memiliki tujuan. Ya. Yang kita soroti di sini ya. Ya, perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak, ya nanti kita ada contohnya, ketika anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, ada yang melatar belakanginya, ya. Oke, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi ketika punya barang berharga, ya, ketika kita mau melepas atau enggak tergantung kita. Orang lain mau ngapa-ngapain, ya tidak bisa. Tapi itu yang ada diri kita. Termasuk siswa seperti itu. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya, tetapi orang lain itu membiarkan untuk dikontrol. Sebenarnya seperti itu, karena tadi daripada ya udah kita ikuti ya. Oke, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang, win-win solution, ya. Nah nanti ke sini. Oke. Nah ini ya. Ki Hajar Dewantara, disiplin yang untuk manusia merdeka itu ada disiplin yang kuat. Ya, jadi ada motivasi internal. Maka ini yang kita tuntut dari sini nanti, motivasi internal, maka tidak perlu pihak lain untuk mendisiplinkan. Tetapi ketika itu tidak bisa, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Oke. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan Diane Goosen, ya ini teori ya. Jadi teoritisnya bahwa berasal dari bahasa Latin artinya belajar, ya, akar kata dengan atau menjadi pengikut atau murid, ya. Nah, ketika kita menjadi murid atau pengikut, maka motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, artinya kemauan sendiri. Baik ya. Nah, ini Bapak Ibu alasannya nih. Ketika seseorang atau siswa, perilaku, motivasi manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Contohnya, kenapa kok siswa harus pakai seragam atribut lengkap? Takut dihukum. Ya. Ketika Bapak Ibu harus ngisi kemop atau TRK, kenapa? Bagian dari kewajiban. Jadi alasannya itu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu ya. Cepat-cepat sebelum jam 7 absen misalkan gitu ya. Oke. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan motivasinya. Contoh, ya. Wah, saya ikut kegiatan, misalkan lomba-lomba biar saya dapat hadiah. Orientasinya ini ya. Yang ketiga, ini yang kita harapkan itu adalah nomor 3 ini. Jadi ketika melakukan sesuatu motivasinya adalah ini yang ketiga.
menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai sendiri-sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan kesadaran penuh, itu yang kita harapkan. Jadi siswa datang ke sekolah, siswa mengikuti apapun, itu atas dasar kesadaran diri. Ini yang ketiga ini yang kita bangun. Ya, seperti itu. Jadi bukan karena ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena imbalan atau penghargaan. Oke ya. Nah ini pertanyaan bagi kita sekarang ya. Ini renungan, gak usah dibaca panjang-panjang ya. Jadi pertanyaannya untuk diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, contohnya kita datang bekerja ke sekolah ini, motivasinya apa? Apakah karena tadi ketidaknyamanan atau hukuman, atau karena ada imbalan, misalnya gaji dan seterusnya, atau murni bahwa itu kewajiban kita dan kita ada tugas yang perlu kita laksanakan bagi tumbuh kembang murid kita. Nah itu jawabannya ada di Bapak Ibu masing-masing. Ya. Oke. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Artinya tadi nilai-nilai atas dasar kepercayaan sendiri ya. Karena itu kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan. Banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Nanti kita lihat. Ya. Bentar, nilai-nilai kebajikan universal. Wah, ini banyak. Teorinya banyak. Nanti kalau mau saya share. Kalau mau sama-sama pusing ya, boleh. Ya. Boleh. Ini contohnya ini, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang kita sasar, yang kita harapkan saat ini adalah ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, mandiri, bernaralistis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Kalau nilai kebajikan adalah suatu nilai yang sangat bagus dan itu berlaku universal. Idealnya gitu ya Bapak Ibu. Dan ini banyak lagi ya. Ini dari Ibu ya, primary years program itu macam-macam. Ya, ini bisa dibaca, nanti bisa dilihat. 9 pilar karakter ya. Indonesian Heritage Foundation itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya ya, hormat santun dan seterusnya ya. Petunjuk seumur hidup ya dan keterampilan. Keterampilan hidupnya apa? Dapat dipercaya, lurus hati. Ya, karakter ini sebenarnya yang bagus-bagus. Sebenarnya kita bisa berkaca pada diri kita masing-masing ya. Apakah kita punya nilai-nilai kebajikan ini atau baru sebagian atau keunggulan kita apa atau justru masih banyak yang bengkok-bengkoknya gitu ya. Seperti itu. Misalnya keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Oke, petunjuk hidup, nah ini banyak banget ya. Peduli, penalaran dan sampai persahabatan. Ya. Ini nilai-nilai yang luar biasa sebenarnya. Nilai-nilai kebajikan. Nanti bisa saya share Bu ya. Nah, ini banyak lagi ya, the 7 essential virtues. Ya. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ya. Nah ini banyak lagi. Semakin kita pelajari, semakin kita pusing. Maka nanti bisa kita ambil mana yang terbaik untuk kita ya. Seperti itu ya. Nah itu, udah tugasnya nggak perlu ya. Itu ada banyak. Oke. Ini tadi ya contohnya ya. Oke. Ya, ini tadi. Nah, sekarang kita masuk. Tadi nilai-nilai kebajikan ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Sudah ya. Sebenarnya itu untuk permenungan saja. Permenungan diri kita masuk yang mana? Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti alurnya ada ya. Sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu ada nggak yang sudah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Ada ya. Ada manfaatnya nggak? Manfaatnya sangat banyak ya. Nah, nanti kita coba ya. Oke. Di sini ya. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu baru ke peraturan kelas, kesepakatan kelas ya, tapi belum sampai keyakinan. Nah, kenapa kok keyakinan? Ini ada sesuatu tadi berdasar dari nilai-nilai kebajikan tadi ya, seperti itu. Ya, misalnya ini kita lihat contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya apa misalnya? Nah, untuk keselamatan, gitu ya. Takut ditilang. Nah, takut ditilang berarti tadi alasan yang pertama tadi. Ya, karena hukuman tadi ya. Nah, terus
Misalnya, kenapa kita harus menggunakan masker dan cuci tangan? Nah, kesehatan, alasan kesehatan. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, ini yang saya garis bawahi, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Ya, keselamatan, kesehatan itu keyakinan. Saya pakai helm, ya saya biar selamat, itu saya yakini. Gitu ya. Seperti itu. Maka keselamatan, keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nanti masih banyak lagi ya. Itu nilai kebajikan universal itu terlepas dari ya latar belakang suku, agama, negara, bahasa dan seterusnya. Universal, berlaku untuk semua. Oke, ya. Nah, sekarang nih, ketika kita membuat keyakinan, nah seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Gitu ya. Jadi, kalau sudah membuat kesepakatan, membuat keyakinan yang muncul dari diri, maka lebih untuk bisa dijalankan daripadanya sebuah peraturan. Oke, ya. Ini sebenarnya sekolah kita bisa. Contohnya ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan coba simulasi. Kita buat 5 saja kita. Coba ya contoh. Ini contoh ya. Kita buat peraturan kelasnya dulu, ya. Peraturan kelas. Kemudian kita buat kesepakatan kelas, kemudian kita terapkan keyakinan kelas. Ya, nilai-nilai. Mungkin ada yang mau boleh volunteer ke depan buka prok boleh. Nanti hanya tugasnya nulis. Nanti nanyanya ke teman-teman kita. Nulis saja. Yang sebelah sana. Ya. Ya. Tuh boy. Door prize nanti. Boleh kasih judulnya apa? Peraturan kelas. Baik. Ini ya Bapak Ibu. Kita coba membuat peraturan kelas 5 saja. Kira-kira kalau di kelas peraturan yang seperti apa? Yang pertama misalkan apa? Ini 1 boy. Datang tepat waktu. Jaga kebersihan. Ya. Oke. Iya, ya, ngerjain bulia ya. Ya. Bayar uang kan? Ya, jaga kebersihan. Tidak apa? Dilarang berisik. Oh ya, dilarang berisik. Apa? Pak Herul? Dilarang? Oh, dilarang bermain HP saat belajar. Ya. Tidak diperbolehkan apa? Oh ya, dilarang makan minum. Dah, 5 dulu aja ya. Dilarang makan dan minum. Oke. Dah. Banyak ya sebenarnya nanti ya. Kalau di list ini nggak selesai-selesai. Tidak boleh. Dah. Tidak boleh ngaca. Oke, banyak ya. Baik, ini kita 5 dulu aja. Ya. Dari sini kita akan coba terapkan ke dalam kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Dari yang 5 ini kira-kira ada yang negatifnya enggak? Nah, dilarang itu negatif. Kira-kira berarti di sini boleh ya, berarti kesepakatan kelas judulnya. Nah, misalnya dari 5 ini aja gitu ya. Dari 5 ini nomor 1 tetap ya.
Berarti nomor 1 tetap. Nomor 2 juga tetap. Ya, datang. Oke. Datang tepat waktu. Nah, nomor 3 itu negatif enggak? Dilarang berisik. Negatif. Kira-kira untuk menjadi kalimat positifnya seperti apa? Boleh berisik ketika diskusi. Mendengarkan ketika ada yang berbicara, ya. Mendengarkan ketika ada yang berbicara. Mendengarkan ketika ada yang berbicara. Oke, nomor 4 dilarang main HP. Tidak bermain HP saat belajar. Oh, HP. Saat dibutuhkan. Ya. Padahal setiap saat butuh HP, ayo. Ya, gunakan HP pada saat dibutuhkan. Terus ini nomor 5, dilarang makan minum. Berarti apa? Kalimat positifnya. Oh, Pak Deden mah nggak berlaku. Apa? Oh, ya. Oke, makan dan minum di jam istirahat, gitu ya. Ya. Yang baru. Oke, nah, Bapak Ibu, dari 5 ini kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Misalkan keyakinan kelas tidak harus diterapkan satu semua, tapi mana yang termasuk di dalamnya keyakinan kelas. Contohnya begini, datang tepat waktu, terus apa? Ada nggak? Ada beberapa keyakinan nih yang bisa. Datang tepat waktu berarti keyakinan kelasnya apa? Kedisiplinan. Keyakinan kelas. Datang tepat waktu berarti keyakinan, tadi nilai-nilai kebajikannya itu kedisiplinan. Nah, ya. Seperti itu. Jadi, disiplin. Nah, nanti diuraikan. Disiplin itu berarti datang tepat waktu, berarti disiplin, ya. Ya, disiplin. Boleh nomor 2 menjaga kebersihan. Apa? Boleh kebersihan, boleh kesehatan, boleh. Kira-kira apa? Yang mana? Menjaga kebersihan, apa? Kesehatan, boleh kesehatan. Nanti lebih luas lagi kesehatan bisa lagi. Kesehatan. Ya. Oke. Nah. 3, 4, 5 apa? Mendengarkan ketika ada berbicara. Gunakan HP pada saat dibutuhkan. Tertiban. Nomor berapa? Ketertiban. 3, 4 ini? Ya, ketertiban ya. Ini juga 3, 4, 5. 3, 4, 5 ketertiban. Oke, ketertiban. Berarti cukup 3 saja. Keyakinan kelas yang kita harapkan tuh cukup 3. Tetapi di situ, nah, ya, udah. Berarti ketertiban aja, Bu. Iya, udah. Ya. Nah, berarti ada. Oke, terima kasih Bu Lia ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, nanti dari beberapa banyak peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, nilai-nilai keyakinan itu bisa kita kelompokkan, Bapak Ibu ya. Jadi, disiplin, kesehatan, ketertiban. Tetapi nanti kita uraikan dengan kalimat positif, disiplin. Ya. Kami layak atau Anda layak mendapatkan kedisiplinan atau misalkan tadi datang tepat waktu. Kemudian kalau kesehatan ya dan seterusnya gitu ya. Ini dirangkum seperti itu Bapak Ibu ya. Itu contoh keyakinan kelas. Karena apa? Nanti keyakinan ini berguna ketika kita penanganan masalahnya. Nanti kita ada ya contohnya. Praktek restitusinya gitu ya. Apa itu ya? Restitusi nanti kita lihat. Oke, ini contoh ya. Ini contoh keyakinan ya. Ini setiap anggota kelas perlu belajar. Nih, contoh kalau tadi diuraikan keyakinan kelas poinnya misalnya hormat. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan
barang milik orang lain. Bekerja, sangat penting untuk mengerjakan satu pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Ya. Oke. Ya. Kami sangat penting untuk merasa diterima, saling peduli dengan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, tadi untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kebutuhan dasar. Keyakinan kelas urutannya paham Bapak Ibu ya. Nanti bisa diterapkan kalau di kelas Bapak Ibu atau di mapel Bapak Ibu sudah ada kesepakatan kelas atau itu ya, dibuat yang positifnya, kemudian keyakinan kelas itu apa? Maka nanti ketika ada permasalahan, tinggal keyakinan kelas itu apa sih? Oh, kaitannya dengan apa? Nah, kemarin saya udah praktek ya, itu sudah tugasnya aksi nyata Pak Ocon. Jadi saya harus mempraktekkan segitiga restitusi. Udah minggu-minggu kemarin saya dengan beberapa anak gitu ya. Nah, tapi tadi di awal, setiap perilaku kita tentu ada alasannya, ada maknanya, atau ada harapan yang ingin dicapai. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, bertahan hidup itu apa maksudnya? Nah, ini banyak ya. Kebutuhan yang fisiologis, ya fisik, misalnya kesehatan, rumah, makanan, termasuk keturunan itu fisiologis ya. Untuk tetap bertahan hidup ya. Biologis ya. Proses reproduksi ya. Oke. Untuk disayangi dan diterima. Nah, Bapak Ibu merasa disayangi atau diterima enggak? Ya. Nah, anak juga sama ya, diterima dan disayangi. Kalau ditolak, tentu mereka merasa itu ya. Penguasaan. Nah, pengakuan atas kemampuan. Di sini ya. Nih. Jadi pencapaian kompetensi diakui, dihormati. Misalnya anak-anak yang bisa menjadi ketua kelas, maka itu termasuk penguasaannya. Kebutuhan untuk bebas, kemandirian, otonomi. Nah, misalkan bapak-bapak yang misalkan kalau di luar berani ngerokok, di rumahnya nggak berani ngerokok. Nah, itu sebenarnya butuhnya kebebasan. Atau misalnya keluar butuh SPPD, nah itu. Ya, itu untuk bebas gitu. Ya. Ya, nah ini sama, misalkan nih kebutuhan akan kesenangan, mencari kesenangan bermain dan tertawa, ya menjalankan hobi, ya ibu-ibunya misalnya jajan, nyeblak, terus nge-gym atau apa, bapak juga sama ya, misalkan mancing, misalkan ya kicomania atau apapun itu ya, nah itu kebutuhan akan senang, ya kesenangan, ini adalah itu ya, oke. Nah ini, tadi berawal dari 5 kebutuhan dasar. Ini penghargaan, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, ini lebih meningkat lagi ya. Penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Penghargaan itu apa sih? Ya. Bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar atau apresiasi ya, penghargaan itu. Ya. Tetapi, apakah selamanya penghargaan itu berdampak positif? Jika sesuatu diberikan penghargaan atau apresiasi, apakah itu positif? Kita lihat ya. Nah, ternyata dampak buruknya lumayan banyak. Nggak kelihatan ya? Sengaja. Sengaja diburungkan. Ya. Soalnya nanti jadi pandangannya malah jadi itu ya. Tetapi ini dampak buruknya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita terlalu sering memberikan penghargaan, maka ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya ketika kita segala sesuatu ini, anak, yuk nanti kalau yang bisa dikasih hadiah. Maka ketika jangka pendek atau jangka panjangnya misalkan ya, itu melakukan sesuatu harus apa? Ada imbalannya terus. Kalau nggak ada imbalan jalan nggak? Enggak. Ya. Itu pengaruh jangka pendek, jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, ya penghargaan tidak efektif. Tidak efektif ketika dia ada tadi, ada penghargaan dia melakukan. Tetapi ketika tidak ada penghargaan, tidak bisa jalan. Ya, jadi mengandalkan penghargaannya itu. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Wah. Ya. Misalkan nih dalam satu kelas,
nanti yang 3 terbaik dikasih hadiah. Ya, berarti kita ngasih hadiah hanya 3 terbaik. Misalkan sisa yang lainnya gimana? Ya, padahal mereka sama-sama berusaha keras, sama-sama belajar, sama-sama itu. Tapi kita hanya mengasih apresiasi 3 terus. Kira-kira yang lainnya menjadi seperti bagaimana? Timbul iri. Ya, merusak hubungan. Artinya ya iri kepada yang 3 tadi atau merasa suka tidak suka. Kalau segala sesuatunya seperti itu. Kemudian ya penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Jadi tidak tepat ya. Ketika tadi ya yang terbaik dikasih, tapi yang usahanya justru kadang usahanya justru lebih keras tapi tidak berhasil. Apakah ada penghargaan untuk usaha yang lebih keras tadi? Ya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Anak memiliki keberagaman kemampuan. Kalau yang pinter, yang cerdas, usaha sedikit aja udah bisa. Tetapi bagi yang biasa-biasa saja, mereka usahanya lebih keras. Tapi tetap nggak bisa menyaingi yang pinter itu. Tapi justru yang kita hargai adalah yang, padahal ini usahanya lebih keras. Nah itu ketidaktepatan seperti itu ya. Oke, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Tadi, nggak ada hadiahnya, udahlah gitu ya. Kalau ada hadiah semangat, kalau nggak ada, ya sudah kualitasnya turun. Oke, penghargaan, mematikan kreativitas. Artinya kalau dipacu dengan imbalan, penghargaan baru dia, oh bagus. Tetapi ketika nggak ada imbalan, ya. Nah misalkan nanti lomba Agustusan nih, apakah murni untuk senang-senang, having fun, atau justru, wah ini ada hadiahnya nih ya, itu ya. Kemudian ya penghargaan, nah itu ya. Kalau bisa itu akan ya menghukum justru. Penghargaan itu bisa menghukum. Kenapa menghukum? Bisa kita lihat di situ ya. Karena apa? Dengan dia terkungkung pada penghargaan, dia akan tergantung seperti itu. Ya, ketergantungan itu yang akan menghukumnya dia. Kalau nggak dipacu, ya sudah dia diem di tempat. Dipacu baru. Itu terus jadi ketergantungan. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah motivasi intrinsik. Jadi membunuh motivasi intrinsik. Ketika nih, misalkan anak-anak sudah bisa nih contohnya belajar membaca yang kecil dan dia berbinar-binar, terus Bapak Ibu kasih coklat, masa justru coklat ini yang membunuh kebanggaan dia ketika dia bisa melakukan sesuatu. Ya, jadi padahal dipuji aja cukup, tetapi ketika diberi penghargaan justru ya itu akan mematikan motivasi intrinsiknya, itu ya. Oke. Ini ya, hukuman konsekuensi restitusi. Wah. Nih. Komdis, nah misalkan yang di kesiswaan selama ini menerapkan yang mana? Kesiswaan atau cenderung dari kita Bapak Ibu? Yang mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya nih. Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Ya, nih. Sesuatu harus, ini ya. Ini ada kata menyakitkan, kalau ini terjadi, restitusi pilihan. Nah, nanti di sini nih. Tidak nyaman, korban bisa diapakan, korban keadilan. Misalkan kalau yang telat kesiangan diapakan Bapak Ibu? Nah, kalau itu bentuk apa itu? Dari itu, hukuman atau konsekuensi? Atau restitusi ya. Ada enggak yang misalkan disuruh push up, pull up, lari? Udah enggak ada. Kalau enggak ada berarti udah naik ya levelnya ya. Karena kemarin sempat dibahas ada satu sekolah, ada mau nef dadakan, ada yang kesiakan disuruh itu, artinya karena teguran keras. Ya dari dinas provinsinya. Anak kesiangan disuruh push up, lari keliling lapangan kayak gitu. Nah, itu ya, itu udah nggak bisa. Ya, ya, ada hukuman konsekuensi. Ini misalkan nih, kalau misalkan begini, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian ibu gurunya atau bapak gurunya bilang, ya sudah, hari ini kamu jam istirahat, kerjakan tugas itu dan nanti dikumpulkan. Kalau seperti itu apa itu Bapak? Restitusi atau konsekuensi?
Kan tadi, ya sudah karena kamu nggak mengerjakan tugas, istirahat ini ya kamu kerjakan lalu dikumpulkan. Berarti apa? Nah, konsekuensi karena dia nggak. Kalau restitusi nanti pilihan. Ya restitusi lebih lunak lagi. Sebenarnya itu pilihan ke anak gitu ya. Oke, ya. Nah, ya di sini ya. Nih contoh. Ini kalau kata-katanya peraturannya ada kamu harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya kita nanya, berarti siswa yang menjawab. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Ada kata terima kasih. Nah, kalau di sini kita udah sampai ke sini nih. Restitusi itu apa yang kamu yakin? Misalkan datang terlambat. Ingat nggak keyakinan kelas apa? Disiplin, Pak. Disiplin itu contohnya apa? Tadi ya. Datang tepat waktu, Pak. Nah, yang kamu lakukan sekarang apa? Nah, itu ya. Jadi kembali ke sana. Ya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi sampai ke solusinya. Ketika datang terlambat, apa sih ke depannya? Oh ya, Pak, saya nggak akan mengulanginya lagi. Nah, itu sampai ke tahap sana ya. Iya, lunak tapi makanya tadi mengembalikan ke keyakinan tadi. Maka kesepakatan tadi ya. Memang lebih lunak dan ini butuh proses. Karena apa? Mungkin tidak ada efek jerah, tetapi sebenarnya penerapannya kalau bagus ada. Maka tadi ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, seperti itu. Ya. Nah. Ya. Oke. Seperti itu ya. Banyak Bu ya. Oke. Baik, itu ya. Jadi tahu ya bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Seperti itu. Kita lihat. Nah, ini segitiga restitusi ini kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ketika anak yang datang terlambat lagi, pasti terakhir dong datangnya ke kelas, misalkan ya. Ketika masuk itu mereka malu enggak sebenarnya? Ketika datang terlambat, misalkan yang di kelas sudah beraktivitas, yang datang terlambat itu gimana? Malu enggak? Ada rasa malu. Nah, di sini restitusi itu untuk memperkuat itu. Jadi biar diterima pada kelompoknya. Gitu ya. Seperti itu. Ini tahap-tahapnya. Oke. Yang satu itu menstabilkan identitas. Ya. Dua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas itu misalkan ya. Jadi benar ya kamu yang melakukannya, kemudian kamu pasti dong ada alasan ya. Nah, validasi tindakan yang salah. Nanti dikaitkan ini. Nanti ada prakteknya ya. Dan sampai ini, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu penting. Nah, ini ya. Nah, di sini menstabilkan identitas, semua orang tuh bisa melakukan kesalahan dan itu merupakan proses dari pembelajaran ya. Misalkan datang terlambat. Iya, tidak hanya kamu saja yang datang terlambat, Bapak juga pernah melakukannya. Berarti sama-sama. Itu menstabilkan identitas bahwa jangan sampai dia sendiri yang merasa bersalah, melakukan kesalahan seperti itu ya. Oke, itu menstabilkan identitas bahwa jangan sampai itu drop atau down. Tuh ya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ya. Nih. Jadi berdasarkan prinsip memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya, ketika tadi misalkan ya, anak itu misalkan mau ke kantin, ya, atas dasar ke kantin, ya, kemudian ya di jam saat pelajaran dia ke kantin, kemudian beli makanan di sana. Maka kebutuhan apa yang dia penuhi saat itu? Sebenarnya pemenuhannya kebutuhan apa? Nah, atau misalkan di saat nih jam pelajaran ternyata ada anak-anak yang main game, ya asik nggak ketahuan gurunya main game. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi anak itu? Kesenangannya. Jadi melakukan sesuatu pasti ada dasarnya.
Ya, ada faktornya. Pemenuhan apa sih yang ingin dipenuhi? Jadi itu kesenangannya. Ya, ketika ditegur, nah validasi tindakan. Loh seneng loh kamu melakukan apa misalkan main game. Bapak juga seneng main game gitu ya. Ya, tapi nanti kira-kira kalau saat main game di jam pelajaran bagaimana? Gitu ya. Nah, nanti ini menanyakan keyakinannya. Yo, di kelas kita keyakinan apa yang kita udah sepakati? Tanyakan lagi. Apa Pak? Ketertiban. Ketertiban contohnya apa? Gunakan HP pada saat diperlukan. Ya saya perlu Pak main game. Nanti jawabnya gitu ya. Oke, jadi nilai-nilai yang mulai dipercaya berpindah menjadi orang yang diinginkan. Oke ya. Nih, ini contohnya ya. Bapak Ibu, posisi kita ketika melakukan penanganan masalah, nih, Bapak Ibu di bagian yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini posisi paling tinggi, dari sana semakin naik Bu ya, semakin naik. Nih, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, jadi marah-marah. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya. Kalau teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Nih, contoh kata-katanya ini ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Misalkan nanti ya. Ayo, atau dong kerjakan. Nah, itu kayak ke teman gitu ya. Kalau pemantau, nah tadi apa peraturannya, apa konsekuensinya gitu ya. Itu, apa yang terjadi? Jadi dipantau. Tapi kalau manajer, nah sampai ke ini lagi, apa yang kita yakini. Jadi sudah itu. Nah, yang diharapkan dari budaya positif itu adalah kita ke sini kalau bisa. Itu udah luar biasa. Ya. Kita ya, ketika saya dapat materi ini, ketika disuruh berefleksi, posisi saya ya di sini nih. Penghukum merasa bersalah. Ya, paling banter, teman malah jarang. Paling sampai memantau gitu ya. Refleksi banyaknya ini dua ini. Tetapi mau tidak mau harus belajar sampai ke sini. Akhirnya membuat inilah keyakinan ini, keyakinan kelas. Ketika sudah keyakinan kelas disepakati bersama, maka itu yang kita gunakan. Ya, kesepakatan kelas kita gunakan. Maka dan itu diterapkan dan ternyata enak. Dengan sendirinya anak-anak itu sadar. Ya, ketika HP dibutuhkan saat digunakan, simpan bener rapi, nggak ada HP. Ketika oke, sekarang cari dari berbagai sumber baru mereka. Tapi kalau misalkan kita diskusi tapi menggali pemikiran kalian, sesudah berarti hanya pakai otak. HP simpan semua. Ya. Nah, ini ya, posisinya ini sampai manajer. Nanti contoh-contoh kasusnya ada ya. Nah, itu ya. Dampak-dampaknya ada seperti itu. Nah, kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu, itu masuknya apa? Penghukum, membuat merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Ayolah. Ya, kayak ngomong ke teman gitu kan. Ayo bantu gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ya. Ya, ini posisi-posisi ya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu, baik kita di rumah atau di tempat kerja, di sekolah kita, posisi Bapak itu seringnya yang di mana? Penghukum, jadi kalau ke anak itu, ya kamu sih udah itu ya. Jadi anak itu dibuat bersalah terus, merasa bersalah itu ya. Oke, atau teman, ya posisinya sama. Ya, anak di sini baik anak di rumah maupun di tempat kerja kita atau sekolah ini ya. Posisinya apa? Karena tadi ada penghukum merasa bersalah itu bisa berdampak jangka panjang, ada traumatis ya. Ya. Itu. Jadi ada dampaknya. Kalau teman, pemantau, nah posisi manajer ini kalau bisa itu luar biasa ya. Oke.
Nah, ini contohnya segitiga restitusi. Ini tadi stabilkan identitas tuh setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya yang berbuat salah nih. Sepertinya idealis ya, tapi penerapannya susah Bapak. Namanya anak bermasalah, masa kita dengan lembut, pasti kita cenderung emosi. Tapi justru itu yang menjadi tantangannya gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, ada alasannya dong. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Yang terakhir, keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kembali ke sini. Jadi anak biar berefleksi sendiri ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dikembalikan ke diri mereka sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini udah terakhir, bagian terakhir Bapak Ibu. Ini Ki Hajar Dewantara ya. Jadilah guru yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handa. Ya, ing ngarsa sung tulodo artinya apa? Ya. Di depan memberi teladan atau contoh, ing madya mangun karsa, di tengah memberi ya, motivasi, semangat, tutwuri handayani. Nah, di belakang untuk mendorong gitu ya. Baik. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Pas ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Nanti kalau mau boleh nanti saya share semua ya, silakan nanti dipelajari. Banyak diterapkan dan ini saya sudah menerapkannya. Sebenarnya dulu sudah menerapkan tapi nggak tahu ini masuk mana. Tetapi ketika sudah dapat materi modul ini, oh ternyata di sini toh, gitu ya. Dan dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak kita sebenarnya memiliki keunikan, potensi istimewa. Tinggal kitanya saja. Tapi memang butuh proses yang tentu tidak mudah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, supportnya ya luar biasa, gitu ya. Kita beri aplaus untuk diri kita semua ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya.